Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin afdali khalqin fil ardi was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkah daripada nikmat yang Allah curahkan, hidayah yang Allah berikan, serta taufiknya kepada kita, ringan langkah kaki kita, lapang dada kita pagi hari ini untuk menjalankan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh, dan meraih daripada keutamaan-keutamaan, fadilah, kesunahan-kesunahan pada sholat subuh ini. Di antara kita laksanakan secara berjamaah dan i'tikaf bersama, belajar bersama. Ini semua tidak akan terwujud jikalau bukan karena Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga daripada hidayah tadi kita lebih mencintai yang baik daripada yang buruk. Kita lebih condong kepada yang benar daripada yang salah. Dan Allah pula berikan kepada kita taufik sehingga kita dimudahkan untuk mengambil jalan kebenaran daripada kebatilan, jalan kebaikan daripada keburukan. Sehingga masyarul hadirin, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan kita berada di sini, menjadikan kita seperti sekarang ini. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa setiap amal kebaikan atau amal soleh itu apa? Disebutkan bahwasanya amal soleh ini adalah ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini berarti amal soleh. Kebaikan adalah ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan ini dan juga keburukan, kalau menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan ini ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menganggap sesuatu baik, menganggap sesuatu itu hal yang benar, namun itu tidak berarti bahwasanya dalam ketentuan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar baik. Maka seberapapun kita memandang sesuatu itu baik, seberapapun kita senang, suka, cinta terhadap sesuatu,
Pada akhirnya ukurannya adalah apa yang ditetapkan, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama disebutkan bahwasanya agama itu sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, agama itu semuanya sama. Sampai Nabi Muhammad, agama yang dianut, agama yang dibawa itu adalah agama Islam. Semuanya Islam. Nabi Ibrahim Islam. Nabi Adam apa agamanya? Agamanya Islam. Nabi Isa apa agamanya? Nabi Isa agamanya Islam. Nabi Musa Islam. Dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya Islam. Yang dibawa, yang diajarkan, yang divisikan oleh masing-masing nabi dan rasul itu sama. Secara akidah sama. Semuanya adalah untuk mengajak dan menyerukan kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindarkan dan menjaga umat manusia ini daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama, Islam seperti itu. Hanya saja syariatnya berbeda-beda. Syariat daripada masing-masing nabi itu berbeda-beda sesuai dengan di mana mereka diutus, sesuai dengan kapan mereka diutus. Itu semua disesuaikan. Kalau nabi dan rasul sebelumnya itu diutus kepada kaum-kaum tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Di semuanya, bahkan disebutkan jin juga masuk dalam cakupan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan alamin, alam. Kalau kita belajar di kitab tauhid itu kan alam itu apa alam? Alam itu kullu ma siwallah. Selain Allah itu alam. Manusia alam, malaikat alam, surga neraka itu alam, langit, bumi dan seisinya itu seluruhnya alam. Iblis, jin itu alam. Pokoknya kullu ma siwallah, selain Allah itu namanya alam. Maka kalau Nabi disebutkan rahmatan lil alamin. Nabi ini adalah rahmat untuk seluruh alam, yuk untuk manusia, yuk untuk hewan, yuk untuk tumbuhan, yuk untuk jin. Nabi adalah rahmat bagi seluruhnya. Dan Nabi diutus untuk seluruhnya ini. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya dan rasul-rasul sebelumnya diutus kepada kaum-kaum tertentu, kepada di tempat-tempat tertentu. Dan seluruhnya mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dengan syariat yang berbeda-beda. Kita ambil contoh misalkan di masanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam ini kan awal manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakan pula pasangan yang kita kemudian kenal dengan nama Hawa atau kita panggil Siti Hawa. Siti itu kalau dalam kajian bahasa itu kan kita yang nyebutkan Siti gitu ya. Siti. Siti rupanya ini adalah asalnya Sayyidati gitu kan. Sayyidati. Kalau kayak orang nyebut Sayyidi jadi Sidi. Tapi kalau jadi Sayyidati kita singkat, kita simpelkan jadi Siti. Nah, kan adanya dari Sayyidati jadi Siti. Maka yang sebutan-sebutan Siti itu kan cuma orang Indonesia. Orang Indonesia. Kalau di negara-negara lain jarang nyebut Siti. Mungkin sekitarnya lah, ada Malaysia dan sebagainya. Jadi Siti itu asalnya Sayyidati. Nyonya gitu ya. Nyonya. Kalau Sayyidi tuanku. Sayyidati nyonyaku, gitu panggil penghormatan gitu karena kita orang Indonesia. Orang Indonesia ini kan tingkat etika sopan santunnya sangat tinggi. Kita tidak temukan kita manggil orang tua namanya hampir tidak bisa ditemukan di Indonesia. Ada anak manggil orang tua pakai namanya. Karena saking takzim hormatnya kita. Bahkan bukan cuma orang tua orang lain tetangga kita tidak enak manggil, kita panggil Pak.
kita panggil om gitu kan. Padahal belum tentu itu om kita secara artinya om secara istilah-istilah yang ada dalam istilah keluarga gitu kan. Tapi karena bentuk takzimnya kita bahkan sebut mereka ini sebagai om, mamang gitu, paman itu panggil. Padahal bukan paman kita, bukan adik daripada ibu atau ayah kita, tapi kita panggil om gitu. Bukan bapak kita, tapi kita panggil bapak. Karena bentuk penghormatan kita orang-orang Indonesia ini, adab kita manggil yang lebih tua dengan sebutan nama agak berat. Nah, berat. Beda kalau di Arab misalkan, orang Arab itu manggil nama bapaknya pakai namanya biasa. Saya pernah lagi di warung, itu yang punya warung ada anak kecil manggil, ya Husain, ya Husain, nyegak-nyegaknya. Ya Husain katanya. Husain, siapa Husain? Panggil, rupanya punya warung namanya Husain. Ya Husain. Pas beberapa kali ke warung, rupanya yang manggil Husain ini anaknya, Pak. Anaknya. Jadi anak manggil bapaknya Husain, bapaknya Husain panggil Husain biasa. Dan tidak pernah marah, bapaknya tidak pernah marah, karena sudah lumrah. Anak manggil bapaknya dengan panggilan nama gitu. Kalau ada anak manggil orang tua dan panggilan ya abu, ya abadi atau ya abi, itu sudah terhitung anak-anak yang sopan dan berpendidikan betul gitu. Terdidik, terbimbing dalam pendidikan adab yang sangat baik gitu. Ya, kalau masyarakat umum manggil nama bapaknya dengan sebutan nama itu biasa. Itu biasa. Jadi kalau di Indonesia kan seperti itu. Nah jadi Siti tadi kan karena kita saking menghormatinya, kita salawat kita biasa milih yang pakai sayyidina gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau menurut sebagian kelompok kan sayyidina itu dianggap bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Karena katanya tidak pernah Nabi mencontohkan salawat dengan sigat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah kita temukan Nabi memberi seperti itu. Mereka lebih nyaman pakai Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya langsung. Karena kata Nabi tidak pernah mencontohkan. Tapi masyaallah hadirin, istilah sayyidina itu juga bukan berarti tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Nabi bahkan pernah mensayyidkan seorang sahabat, bimbing ngajari kaumnya untuk manggil pembesarnya dengan sayyidi, dengan panggilan sayyid itu. Dalam suatu kejadian Nabi pernah nyuruh sekelompok kaum untuk manggil, atau satu kabilah untuk manggil pembesarnya dengan sayyid, katanya kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk menghormati sayyid kalian ini, katanya, tuan kalian. Berarti kalau ada seorang sahabat, orang yang pembesar sebuah kaum atau kabilah kok bisa dipanggil sayyid, kenapa kemudian Nabi kita tidak kita panggil sayyid kan? Itu yang kita jadikan dasar. Apalagi kalau kita balik lagi, etika kita manggil nama Muhammad rasanya berat lisan kita, sehingga kita Sayyidina Muhammad kan seperti itu. Jadi masyaallah hadirin, Nabi Adam alaihissalam kemudian beristrikan atau berpasangan dengan Siti Hawa, dan karena ketika itu manusia baru dua itulah, dan juga Siti Hawa ini diberikan keistimewaan memiliki sekian ratus, saya tidak ingat pastinya, sekian ratus anak ini di masing-masing terlahir itu sepasang, laki-laki perempuan. Setiap lahir itu sepasang, laki-laki perempuan. Sehingga kebijakan Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian kita anggap sebagai syariatnya Nabi Adam alaihissalam, ini boleh menikah dengan sesama saudara, satu kandung gitu. Karena kalau tidak ada seperti itu, zaman itu tidak mungkin bisa berkembang biak manusia ini, sehingga diperbolehkan untuk dinikahkan dengan satu kandung, satu ibu, satu bapak. Yang penting tidak lahir sama-sama gitu kan. Karena lahir sepasang, kemudian sama Nabi Adam disilangkan. Ini dengan adiknya, ini dengan ayunya. Ini kurang lebih seperti itu. Sehingga kemudian ada kebijakan Nabi Adam ini, atau syariat Nabi Adam ini yang ditentang oleh
oleh salah seorang anaknya, yakni peristiwa pertikaian antara Qabil dan Habil gitu. Qabil dan Habil, yang mana Qabil tidak terima karena disebutkan bahwasanya Habil sama kembarannya ini dulu bikinnya di surga katanya, sehingga apa namanya, oh Qabil ini bikin di surga, sehingga kembarannya Qabil ini cantik, kembaran Qabil ini cantik, sedangkan kembarannya Habil ini tidak cantik-cantik amat karena lahir dia bikinnya sudah di dunia seperti itu. Ketika sudah ada di dunia baru terjadilah Qabil dan Habil, apa namanya, Habil dan kembarannya. Qabil tidak terima, kembaran saya cantik, masa saya dipasangkan dengan kembarannya Habil yang tidak cantik, tidak terima, makanya dia tidak mau dijodohkan, sehingga jadilah kemudian pertikaian pertama di muka bumi ini, pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, yang disebabkan karena rebutan cewek, rebutan perempuan. Jadi pertikaian pertama itu Pak, rebutan perempuan. Jadi kalau sampai sekarang ada anak muda masih bertikai rebutan untuk memperebutkan perempuan, ini sebenarnya konflik lama sekali sudah Pak ya. Konflik lama. Ya masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu halnya juga dengan syariatnya Nabi Musa misalkan. Nabi Musa itu syariatnya karena menghadapi kaum-kaum yang Bani Israel ini dikenal dengan kaum-kaum yang cerewet, kaum-kaum yang ngeyelan, disuruh nyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah nyuruh kalian nyembelih sapi. Mereka tidak langsung berangkat nyembelih sapi, tidak. Atattakhidhuna huzwa, katanya. Kamu nak main-main ke kami apa kayak mana? Kita nak nyari siapa pembunuhnya ini, malah kamu nyuruh kami nyembelih sapi. Mereka berdebat dulu, berdebat dulu. Kamu nak ngolah ke kami? Kamu mau mempermainkan kami katanya. Nabi Adam cuma jawab singkat. Qala inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin katanya. Ya Allah, aku berlindung jadi orang-orang daripada menjadi orang-orang yang bodoh-bodoh kayak orang-orang ini katanya. Sehingga akhirnya mereka lunak, berubah pikiran. Nanyo, ini sapinya sudah, ini sapinya sapi apa tapi katanya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi katanya. Sapi yang seperti apa dulu katanya. Bingung ini kami ini nyari sapi yang model apa. Akhirnya karena mereka sendiri yang buka kerumitan ini, akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa suruh nyembelih sapi yang la faridu wala bikr katanya. Awanum baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Sudah spesifiknya ini cari sapi yang masih perawan dan lain sebagainya. Spesifiknya sulit pokoknya. Sudah habis itu, nah kayak dulu warnanya warna apa nih katanya. Ini warna pula. Kasih cari warna. Akhirnya sama Nabi diwahyukan kepada Nabi SAW, Nabi Musa diwahyukan dicari spesifikasi warna yang sulit pula. Inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warna kuning yang berkilau seperti itu ya. Kan sulit nyarinya tuh. Kuning yang berkilau kuningnya. Sapi, oh sapi baik. Coba dari awal mereka tidak usah banyak tanya kan selesai. Tapi mereka nanya warnanya. Sama Allah kemudian disuruh nyari warna sapi yang juga sangat sulit. Habis itu kemudian belum selesai itu, mereka nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Sudah dikasih tahu ciri-cirinya, perawan apa enggak perawannya gitu kan, sapi yang masih sudah beranak atau belum beranak gitu. Terus warnanya yang begitu sulit nyarinya. Terus nanya lagi, kayak dulu yang seperti apa dulu? Ini sapi yang pekerja, apa yang enggak pekerja? Kan sapi ada yang bajak, ada yang enggak bajak sapi ini. Ini sapi yang model apa dulu? Akhirnya datang wahyu lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tuthirul arda wa la taskil harth. Musallamatul la syiyata fiha. Baru mereka berangkat. Sudah begitu sulitnya terpikir baru mereka bergerak. Akhirnya seperti itulah orang-orang digambarkan Bani Israel itu begitu rumitnya, begitu ribetnya hidupnya gitu. Rewel, cerewet gitu.
Sehingga dalam syariat yang dibuat Nabi Musa pun agak keras gitu. Sehingga kalau orang mau tobat katanya, fataba alaikum. Kalau mau bertobat mereka, orang yang melakukan dosa, mau bertobat katanya, faqtulu anfusakum katanya. Dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Mereka kalau mau tobat, tobat nasuhanya adalah dengan cara membunuh diri mereka masing-masing. Itu orang-orang Bani Israel di dalam syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka tobatnya itu dengan bunuh diri. Biar selesai. Untuk menghentikan keburukan mereka, itu mereka harus bunuh diri. Terus disebutkan juga bahwasanya ketika mereka pakaian terkena najis, itu cara menghilangkan najisnya itu bukan seperti kita dicuci dan lain sebagainya. Mereka harus ditetak. Di mana kalau najis dipotong situ pakaiannya. Ini syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah menghadapi kaum yang tidak sekeras itu ya, orang-orang Arab, dan juga rahmat untuk seluruh alam, nantinya akan diamalkan oleh seluruh alam semesta, manusia di seluruh penjuru dunia dan jin dan lain sebagainya. Sehingga syariat Nabi Muhammad berbeda dalam masalah misalkan menghilangkan najis cukup dibasuh saja dengan air gitu. Terus banyak solusi-solusinya, alternatif-alternatif dalam menjalankan syariatnya. Karena Nabi Muhammad ini yang dikampanyekan dalam syariat beliau adalah agama yang rahmat, agama yang mudah gitu. Nabi selalu berpesan kepada sahabatnya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Suruh mempermudah saja, tidak usah dipersulit. Apa-apa kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Begitulah masyaallah hadirin. Jadi syariatnya yang berbeda-beda. Dan dikatakan soleh, dikatakan baik itu ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu dikatakan soleh. Amal soleh itu seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan, kalau kemarin kita sudah bahas masalah ibadah dan sebagainya pada pertemuan sebelumnya ya. Ada ubudiyah, ada ibadah sudah kita bahas. Terus di sini kita akan bahas bahwasanya ibadah yang kita kerjakan. Ibadah itu kan umum. Kita pernah sampaikan definisi ibadah itu ada yang makna khusus, ada yang makna umum. Makna khusus ya kita yang sifatnya sholat, puasa, yang menjurus spesifik ke situ. Ada yang ibadah tapi dalam makna umum. Apa itu? Pokoknya kullu amalin yukhaliful hawa. Setiap aktivitas yang bertentangan dengan hawa nafsunya, biniyati ta'ah, yang penting untuk taat. Sehingga kadang tidur pun bernilai ibadah. Itu sampai kemarin. Amal-amal yang sifatnya mubah itu jadi ibadah. Tapi ini semua bergantung dengan niat kita. Kita duduk, kita tidur, kita kerja, kita makan, kita minum, kita mandi, kita main sama anak di rumah. Itu semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada niatnya. Sudah kita bahas pula sebelumnya bahwasanya amal itu ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang bukan taat bukan maksiat. Kalau taat itu memang dasarnya taat, dan niat juga dalam sebagian amalnya itu berperan. Berperan untuk apa? Niat untuk membedakan kalau ini ibadah nianan memang yang dilakukan atau bukan. Itu mazhab Syafi'i. Makanya kalau orang wudu itu harus niat. Kenapa? Karena untuk membedakan dia wudu itu apakah benar-benar untuk menghilangkan hadas kecil atau cuma sekedar untuk raup, cuci tangan, sekedar untuk kebiasaan bersih-bersih, berdingin dan sebagainya. Apalagi lagi panas-panasnya sekarang. Mandi wajib misalkan. Apakah dia niat ini untuk mengangkat hadas besar atau cuma sekedar untuk mandi lumrah manusia pagi dan sore dia mandi. Kan seperti itu. Inilah peran niat dalam aktivitas-aktivitas yang nilainya ketaatan. Ada yang aktivitas atau perbuatan yang sifatnya maksiat. Aktivitas yang sifatnya maksiat, ya mencuri, zina, judi, dan lain sebagainya. Niat itu tidak punya peran untuk menentukan arah daripada maksiat tadi. Orang yang mencuri misalkan, walaupun dia niatnya mencuri ini misalkan seperti tokoh-tokoh hero gitu, misalkan kita contoh ada Robin Hood. Robin Hood itu yang pernah kita dengar sejarahnya, ceritanya, kawannya Batman ya. Kawannya Batman. Dia ini mencuri untuk
dibagikan kepada orang-orang miskin. Mencuri dari orang-orang kaya yang korup, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Ini kemudian tidak menjadikan bahwa aktivitas mencuri yang dia lakukan ini menjadi sebuah amal soleh. Mencuri misalkan niatnya untuk apa? Niatnya untuk nanti disedekahkan. Bisa sedekah tapi dengan cara mencuri. Ini tidak menjadikan bahwa kemudian mencuri jadi bernilai sedekah. Tidak seperti itu. Kalau maksiat itu wa innamal likulli imri'in ma nawa atau innamal a'malu binniyat ini tidak masuk di ranahnya. Tapi kalau mubah bisa mengalihkan yang awalnya ini bukan taat, bukan maksiat, tergantung dia akan bisa ngarah ke taat, bisa jadi ngarah ke maksiat, tergantung niatnya seperti apa. Tidur untuk apa niatnya tidur ini? Kalau niatnya tidur ini supaya tidak maksiat, ya jadi berpahala meninggalkan yang haram. Karena haram itu kalau dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Berarti tinggalkan yang haram dengan cara tidur, tinggalkan yang haram dengan cara duduk menung, tinggalkan yang haram dengan cara makan. Daripada makan yang haram, sudah makan yang ada unibe, tempe, samu, tahu, samu, nasi. Berarti makan tahu, tempe, nasi ini berpahala. Tinggalkan makan yang haram. Gitu. Dan masyaallah hadirin, amal soleh yang kita kerjakan ini disebutkan ada samarah, ada buahnya kata. Disebutkan samaratil a'mali sholih, buah atau faidah daripada amal soleh. Apa sih, untuk apa kita beramal soleh ini? Atau kalau kita beramal soleh, apa yang kita dapatkan, Bang? Apa memang yang kita dapatkan kalau kita jadi orang baik? Untuk apa kita jadi orang baik, jadi orang yang soleh, jadi orang yang taat? Apa yang kita dapatkan namanya kalau kita jadi orang baik? Yang di sini disebutkan yang pertama, kalau orang baik itu, orang soleh itu, amal soleh yang kita kerjakan ini membawakan faidah, membawakan dampak berupa mahabbatullahi ta'ala lil abdi. Allah akan cinta kepada hambanya, gitu ya. Allah akan cinta kepada hambanya. Allah perintahkan melakukan kebaikan, kemudian kebaikan ini dilakukan, dikerjakan oleh hambanya tadi. Maka ketika dikerjakan oleh seorang hamba, Allah akan senang. Ketika Allah senang, Allah akan cinta. Nah, seperti apa amal kebaikan yang menjadikan Allah cinta ini? Yang pertama tentu wajib, karena itu yang Allah perintahkan. Tapi amalan lain yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Masih saja hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi untuk mendatangkan kecintaan Allah ya amal kebaikan yang wajib dan yang sunnah. Kalau yang wajib jelas karena itu adalah kewajiban. Sholat 5 waktu itu kewajiban kita. Jangan kewajiban kita, faedahnya apa? Gugur kewajiban, maka dikatakan sah. Sholat itu dikatakan sah. Sah itu artinya apa? Sah. Sholatnya sah, sholatnya tidak sah. Puasanya sah, puasanya tidak sah. Apa sebenarnya maksud daripada sah ini? Sah itu adalah isqatul qadha. Dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha lagi. Kalau mengqadha artinya kan belum gugur kewajiban, masih tetap suruh ngulang. Misalkan sholat kemudian habis sholat baru ketahuan bahwasanya dia membawa najis. Habis sholat baru ketahuan bahwasanya dipakainya ada najis. Dan dipastikan bahwasanya najis yang ada di pakaian ini memang dia bawa ketika sholat. Kan kita sering nih pakai baju, kemudian kita pakai lagi, gitu ya. Kita pakai lagi, kita gantung, kemudian kita pakai lagi. Karena kita kostum kita banyak sehari-hari kan, ada kostum kerja, ada kostum untuk belum lagi kerja ke kantor, kerja yang di rumah bersih-bersih dan sebagainya. Pas sholat pun seperti itu. Kita ketahuan kemarin sebelumnya ini kita pakaian ini kena najis, dan nyata kena najis. Kemudian belum sempat kita cuci, kita gantung, rupanya besok dibawa sholat lagi. Habis sholat tuh teringat, wah ini kan pakaian ini kena najis ini kemarin. Terus gimana? Qadha, diulang. Berarti harus mengulang sholatnya. Kenapa demikian? Qadha itu berarti kalau dia dilakukan di luar waktu. Kalau masih di
waktu yang sama itu namanya i'adah, mengulang sholat. Nah, misalkan ingat masih sholat zuhur nih, membawa pakaian yang bawa najis. Ingat masih dalam waktu zuhur, berarti itu namanya i'adah, mengulang sholat. Tapi kalau sudah lewat waktu zuhur, berarti dia harus mengqadha gitu. Mengqadha, mengganti sholat yang sudah dia kerjakan dengan tidak sah tadi. Nah, berarti tidak sah sholatnya, tidak sah, sehingga kemudian karena tidak sah ini dia wajib mengulang, mengqadha. Itu namanya sah. Dia tidak melakukan puasa. Kenapa tidak melakukan puasa? Karena kalau puasa tidak sah. Kenapa? Karena haid. Karena haid. Orang puasa dalam keadaan haid itu tidak sah. Berarti dia harus mengqadha puasanya di luar Ramadan. Ini namanya qadha. Kenapa? Karena kalau dikerjakan kok tetap puasa dia dalam kondisi haid kemarin, maka puasanya tidak sah. Itu namanya sah dalam ibadah itu adalah gugurnya kewajiban mengqadha. Gitu ya. Berarti ketika dikerjakan sudah gugur kewajiban, selesai. Tidak harus mengulang, tidak harus mengqadha. Itu dikatakan sah. Itu kalau wajib. Kalau sunnah itulah yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu yang pertama, bahwasanya seorang hamba yang melakukan amal soleh itu salah satu faedah yang pertama itu adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala cinta. Allah Subhanahu wa taala cinta. Kita kalau dalam kajian orang-orang tasawuf, kajian sufi, mereka sudah tidak peduli dengan siapapun makhluk yang ada di dunia ini. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang dipandang, apa yang dirasa oleh manusia, orang sekitarnya tidak peduli lagi. Yang dia prioritaskan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandangnya. Kira-kira Allah ridho enggak? Kira-kira Allah cinta enggak? Bagaimana kita tahu Allah ini ridho apa enggak dengan kita? Kata guru kami, idza aradta an ta'lam atau an ta'rifa halillahu yarda anka. Apa kalau kamu ingin tahu apakah Allah ini ridho dengan kamu? Ingin tahu bagaimana cara kita mengukur? Kita ingin tahu Allah sebenarnya ridho enggak sih dengan saya nih? Allah ridho enggak dengan hidup saya, dengan perbuatan saya? Katanya fanzur ila nafsik, maka lihat diri kamu. Hal anta radin anillah? Apakah kamu ridho kepada Allah? Kalau kita ridho kepada Allah, ya setiap ketentuannya kita dibikin yang menurut kita nih. Kita kan selalu punya persepsi yang subjektif. Kita rasa hidup kita susah, rasanya hidup kita ini menderita, serba kekurangan. Itu yang seperti itu. Nggak seperti si fulan itu enak hidupnya. Si fulan itu berkecukupan, si fulan itu karirnya bagus, keluarganya harmonis, hartonya berlebih dan lain sebagainya. Kita selalu memandang orang seperti itu. Padahal kalau kata orang Jawa hidup kan sawang sinawang. Sawang sinawang. Kita selalu menganggap orang lain lebih enak daripada kita. Orang lain lebih banyak daripada kita. Orang lain lebih mewah daripada kita. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu kan. Itu kadang memandang orang lain dengan pandangan seperti itu. Sehingga karena seperti itulah kita ini yang sering menjadi ukuran. Sebenarnya Allah ridho tidak sih dengan hidup kita nih? Kalau kita ingin tahu Allah ridho tidak dengan hidup kita, dengan segala kondisi dan penilaian subjektif kita ini, apakah kita ridho dengan setiap yang Allah tentukan atas kita? Kalau kita ridho, itu alamah, itu bertanda bahwasanya berarti Allah ridho juga dengan kita. Jadi untuk mengetahui sesimpel itu, maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak daripada Allah ridho kepada hambanya ini juga ridho kepada setiap ketentuan Allah. Maka kita harus tatar hati kita. Dan ada bacaan-bacaan, amalan-amalan yang bisa menatar hati kita atau mengarahkan, membimbing hati kita supaya jadi hamba yang ridho kepada Allah. Maka kata Habib Umar, setiap pagi paling tidak 3 kali, pagi dan sore, baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nabiyya wa rasulah, setiap pagi dan petang 3 kali. Itu untuk supaya mendidik diri kita, memberikan efek kepada hati kita supaya jadi hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Karena kita subjektif Pak itu. Dan penilaian kita tidak mesti benar.
Tidak mesti ada orang yang hidupnya mewah, mobilnya mewah, kemana-mana mewah. Saya sudah sampaikan kalau tidak salah bahwa mereka berarti hidupnya enak. Ya tidak tentu seperti itu juga. Dan sebenarnya orang yang tidak punya mobil mewah, orang yang tidak punya rumah mewah, tidak berarti juga hidupnya susah. Kayak gitu. Karena ukuran bahagia itu kan bukan dari harta. Harta itu bukan ukuran bahagia. Orang yang hartanya banyak tidak tentu dia bahagia. Orang yang hidupnya susah juga tidak tentu mereka hidupnya susah. Yang hidupnya tidak apa namanya, orang yang hidupnya tidak, menurut kita tidak berkecukupan tidak berarti mereka tidak bahagia. Saya pernah contohkan bahwa dalam satu rumah mewah yang megah, TV besar, kasur empuk, sofanya luar biasa, mewah, mahal gitu ya. Tapi yang punya rumah ini sehari-harinya tidak pernah nikmati kasur itu, tidak pernah nikmati TV itu, tidak pernah nikmati kolam itu, tidak pernah nikmati taman indah di rumahnya itu. Sehari-hari yang mandi di kolamnya itu ya tukang kebun dia, tamannya yang sehari-hari nikmati tukang kebun dia. Terus TV-nya ya pembantunya duduk, habis bersih-bersih selesai dia duduk sambil makan makanan enak, makan buah yang ada di depan TV sambil nonton TV besar, sambil nunggu bosnya datang. Berangkat pagi habis subuh gelap-gelap tuh sudah. Atau subuh-subuh orang sholat subuh dia gelap-gelap tuh sudah siap-siap, anaknya dibanguni semua, ayo nak kita siap-siap berangkat, anaknya berangkat sekolah, dia berangkat kerja, karena anaknya sekolah di ujung. Rame-rame berangkat pagi-pagi sudah, tidak seperti tonton lagi TV yang besar itu. Kasur tidak sekedar beli kasur banyak, kamarnya banyak. Pada akhirnya kita cuma tidur di atas satu kasur, bayangkan Pak. Kasur banyak gitu tuh malam kita pindah-pindah, sejam di kasur ini, sejam di kasur ini, sejam di kasur ini, ada seperti itu. Kita cuma menikmati satu kasur setiap malam. Malah kalau saking sibuknya kadang jarang di rumah. Akhirnya kasur-kasur yang empuk-empuk itu yang rasakan pembantunya. Sofa-sofanya yang empuk-empuk itu yang rasakan pembantunya. Kolam renang yang mandi tukang kebunnya. Taman indah duduk di situ ya tukang kebunnya. Satpamnya dan lain sebagainya. Sedangkan yang punya rumah ya itu sehari-hari kerja, berangkat pagi, pulang malam. Pengen santai di hari Minggu anaknya ngajak jalan-jalan. Ya sudah akhirnya full setiap minggu itu, seminggu penuh itu di luar rumah. Karena rizki itu adalah mantafa lama malak. Rizki itu apa yang kita manfaatkan, bukan yang kita miliki. Kita ingin tahu rizki kita sebanyak apa itu bukan dari apa yang kita punya, seberapa banyak isi rekening kita. Kita sekarang misalkan punya isi rekening 100 juta atau 1 miliar. Sedangkan hari-hari kita cuma makan ya secukupnya lah. Kita makan sekenyang-kenyangnya seberapa paling kita makan. Kita makan ya secukupnya. Pagi makan nasi uduk, paling siang makan. Ya, kalau sibuk paling kita beli nasi bungkus atau di rumah lah gitu misalkan ada waktu. Yang kita makan segitu-gitu baik. Tidak sampai kita juga makan sehari menunya sampai 1 miliar kan seperti itu. Artinya yang ada di rekening kita belum tentu itu memang rezeki kita. Karena rezeki itu apa yang kita manfaatkan, apa yang kita pakai, bukan apa yang kita miliki. Orang kadang kita malah kalau nyimpan lama-lama duit mendep ini di rekening, ada nanti hal-hal yang bikin terkeluar itu Pak, duit itu terpakai. Entah anak sakit, entah ada orang tua sakit, entah ada insiden apa, sehingga kemudian yang kita simpan, mau kita tabung, akhirnya terpakai untuk yang itu. Kan seperti itu. Maka rezeki itu apa yang kita manfaatkan, bukan apa yang kita miliki. Dan kadang orang yang hidupnya susah pun, kata kita susah. Sehari-hari hidupnya susah. Motor sih kok, motor lamo, dipakai boncengan, anaknya 4. Ya, anaknya 4. Yuk kerja serabutan. Tapi sehari-hari kemana-mana sama-sama. Punya duit dikit, yo dipakai untuk sedekah. Ke masjid nanti ada makan enak sama lah nasi padang yang dimakan sama orang-orang itu, makan nasi padang sama-sama, ketawa-tawa balik, anaknya diantar berjamaah ke masjid, ngaji dan sebagainya. Sedang tadi yang duitnya banyak tidak sempat lagi mereka ngaji, tidak sempat lagi mereka belajar, les kalau setiap hari. Maka kadang kita sering menilai sesuatu secara subjektif dari penilaian kita, dan keridhaan Allah itu dilihat daripada kita yang cenderung subjektif tadi, apakah kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho berarti itu alamah bahwasanya Allah ridho. Alamah juga bahwasanya Allah ini cinta kepada hambanya, kepada kita. Dan yang kedua,
buah daripada amal soleh ini juga mahabbatul mu'minin. Kalau orang baik itu orang-orang yang beriman pun cinta. Orang mau kalau baik, orang kalau soleh, hidupnya lempeng-lempeng baik, hidup dengan akhlak, hidup dengan syariat dan adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Orang-orang bahkan bukan cuma orang baik, orang jahat pun akan segan. Kalau kita berakhlak, saya sering sampaikan juga ke anak-anak santri bahwa kalau kita hidup dengan adab, dengan akhlak, kita tidak akan rugi kok, kita tidak akan rugi. Jadi orang yang selalu husnuzon misalkan, kita tidak akan pernah rugi dengan husnuzon kita. Itu dengan jadi orang yang berakhlak, sopan, kita tidak akan pernah rugi dengan sopan gitu. Ya kalau kita sopan, kenapa memang kalau kita sopan? Kayak gitu. Dengan kita menjadi orang yang beretika, beradab kepada siapapun, bukan cuma orang yang sama-sama berakhlak, sama-sama beradab pun yang kemudian memberikan respon positif kepada kita. Bahkan orang nakal pun banyak yang tersentuh. Orang jahat pun banyak yang tersentuh sehingga dia jadi orang baik karena melihat akhlak, melihat adab. Maka memang dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ini kan beliau memberikan contoh adab dalam diri beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan misalnya beliau dipuji oleh Allah langsung dengan akhlaknya yang sangat agung, yang sangat mulia gitu. Akhlak inilah yang kemudian menjadikan Nabi ini begitu diterima, orang yang begitu suka nengok Nabi, begitu senang, nyaman, damai, nengok Nabi ini tentram gitu ya. Nengok Nabi senyum beliau sudah senangnya luar biasa. Ini kalau jadi orang baik, orang pun akan senang, orang-orang pun akan cinta. Nah, kemudian juga ada al-hayatut thayyibah. Orang kalau jadi orang soleh maka dia akan memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang makmur. Kata Imam Sa'id bin Jubair, apa itu hayat thayyibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus, kehidupan yang layak. Seperti apa al-hayatut thayyibah itu? Al-hayatut thayyibah itu ar-rizqul halal. Allah akan berikan kepada dia rezeki yang halal. Kalau kita jadi orang baik, Allah berikan rezeki yang halal. Wa qala Al-Hasan, Imam Hasan berkata, hiya al-qanaah. Hayat thayyibah itu hidup dengan qanaah. Maka menurut Imam Hasan ini berarti rasa qanaah dalam hati kita itu tanda bahwasanya hidup kita hidup yang baik. Hidup yang positif itu adalah kalau kita punya rasa qanaah dalam diri kita. Wa qala Mujahid wa Qatadah, hiya al-jannah. Hayat thayyibah juga bermakna surga. Oleh orang baik diberikan kehidupan yang baik. Orang yang baik diberikan kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan baik yang sejatinya adalah surga, katanya. Berhasil baru dikatakan berhasil. Kan dalam Al-Quran disebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang kalau dibebaskan dari neraka, dimasukkan surga, itu orang yang berhasil. Sukses itu sebenarnya seperti itu. Sukses hidup itu adalah kalau dia bisa terbebas dari neraka, kemudian dikembalikan ke surga. Itu baru orang yang sukses. Jadi itu masyaallah hadirin. Maka salah satu efek atau faedah orang untuk apa jadi orang baik, untuk apa melakukan amal soleh. Itu tadi yang pertama, karena kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ciptaan Allah, kita makhluk Allah. Apalagi yang kita harapkan? Cinta siapa lagi yang kita inginkan? Ridwan siapa lagi yang kita mau kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Surga punya Allah, dunia ini punya Allah. Langit, bumi dan isi-isinya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin benar-benar makmur hidupnya, kalau kita ingin benar-benar nikmat hidupnya, ya siapa lagi yang kita cari ridhonya kalau bukan yang punya dunia ini, yang menciptakan dunia ini, kan seperti itu. Nah, kita kadang sibuk nyari keridhaan manusia. Sedangkan kita lupa bahwasanya manusia ini juga ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya orang-orang yang beriman juga akan senang kepada orang-orang soleh. Dan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, kemudian juga dukhulul jannah, masuk surga. Kita mengharapkan surga gitu kan. Tapi yang hidup ini masuk surga. Makanya kita minta nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita setiap Ramadan itu doa.
Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta dimasukkan surga, dihindarkan dari murka Allah dan dari neraka. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kajian kita ingin dimasukkan surga bukan karena kenikmatannya, tapi karena surga itu tanda bahwasanya itu adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dimasukkan surga kenapa? Karena surga itu tempat, di situ adalah orang-orang yang disayang, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang semestinya kita hadirkan, bukan karena kenikmatannya, bukan karena bidadarinya, bukan karena yang lain, bukan kamar-kamarnya, buah-buahnya, bukan. Tapi karena surga itu yang di sana itu cuma orang-orang baik. Surga itu yang di sana cuma orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak lagi masyaallah hadirin, buah samarah atau kebaikan itu menghasilkan apa yang dapat kalau kita melakukan amal soleh. Di antaranya dia fil wajhi, orang yang baik itu punya pancaran nur, pancaran cahaya di wajahnya gitu ya, yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Kemudian wa nuran fil qalbi, hatinya juga bercahaya. Wa quwwatan fil badani, fisiknya akan kuat untuk menjalankan ketaatan. Satu kebaikan itu akan memancing kebaikan yang lain. Kayak gitu. Seperti sebaliknya keburukan itu akan mendatangkan keburukan yang lain. Terus wasa'atan fi rezeki yang luas, wa muhabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan di hati-hati sama manusia. Itu. Dan sebaliknya wali sayyiati sawad dan fil wajhi. Orang kalau melakukan amal buruk sehari-harinya maka wajahnya ini nampak gelap. Wa dzulmatan fil qalbi, hatinya juga gelap. Wa wahnan fil badani, wadahnya ini tidak semangat hidupnya. Wa naqsan fir rizkinya berkurang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi. Orang-orang kalau nengok dia tuh ringam bae banyak tuh. Ada orang seperti itu, kita nengok ringam, entah apa salahnya. Nengok dia ringam. Mungkin ada sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat, yang kemudian itu menghadirkan kebencian di hati orang, di hati sama manusia. Bertanya dalam konteks orang yang lagi belajar itu, orang yang lagi belajar bertanya, karena kalau kayak gini, lagi proses belajar, ada majelis, orang bertanya, ini kadang orang yang bertanya macam-macam, Pak. Ada yang memang bertanya karena pengen tahu, ada yang bertanya nak ngetes, itu ya, ngetes. Nah, yang ngeyel ini mungkin mirip Bani Israel ini, yang tipe kedua ini, Pak. Ini Bani Israel ini, yang datang cuma nak ngetes. Saya pernah sepanjang pengajian ini, sepanjang saya menyampaikan materi di satu masjid, dia sibuk baca Quran. Dia bukan dengeri materi yang kita sampaikan, dia baca Quran. Selesai saya sampaikan wallahu alam bisawab, mungkin ada yang mau dipertanyakan, dia langsung tutup Al-Qurannya, langsung nanya tidak berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dia nanya ke sana sini, sudah kita jawab. Apa respon dia? Tapi Ustadz, kalau menurut saya, nah kata dia macam itu. Jadi sebenarnya dia sudah punya kajian sendiri dan tidak terima dengan jawaban kita gitu ya. Jadi setelah nanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya Ustadz, ya sudah, kalau dia sudah punya persepsi sendiri, tidak usah nanya lagi kan kayak gitu. Jadi macam-macam kadang nggak ini Pak ya. Nanya macam-macam. Ada nanya memang pengen tahu, ada nanya memang karena pengen ngetes sebenarnya. Atau memang pengen lebih parah daripada itu, memang pengen menjatuhkan pemateri yang ada di depan. Pokoknya kalau dia bisa bikin dia terdiam, tidak bisa jawab, atau sampai akhirnya Ustadz ini bilang wallahu alam bisawab, atau bilang tidak tahu, itu puas hati dia, puas hati. Atau jawab salah, dia puas hati. Jawab salah jawab, atau kepleset misalkan pematerinya di depan, puas hati. Akhirnya disampaikan, salah Ustadz tadi jawabnya tuh. Nah, itu memang yang ditunggu-tunggu itu. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin yang Bani Israel itu yang kedua, yang ketiga tuh Pak. Kalau yang pertama enggak, karena perintah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Bima adraktal ilma, kata beliau, bilisanin saul, biqalbin aqul walisanin saul. Dengan hati atau pikiran hati dan pikiran terus berpikir, maksudnya ngakal-ngakali ya terus mengkaji gitu ya, dengan hati dan pikiran yang terus mengkaji, walisanin saul, lisan yang sering bertanya.
lisan yang banyak bertanya. Orang kalau mau belajar memang, kalau mau dapat ilmu yang banyak, ya pikirannya jalan terus, otaknya jalan terus, hatinya jalan terus untuk mengkaji dan mencocok-cocokkan dengan fenomena yang ada, kejadian yang ada, dengan konteks yang ada gitu ya. Dan kemudian lisanin saul, lisan yang banyak nanya, itu belajar. Makanya kalau dalam definisi Sayyidina Ali ini berarti kalau banyak bertanya untuk pengen tahu ya baik. Memang ini adabnya orang yang belajar ya merenungi, memikirkan apa yang disampaikan materi ini, kemudian apa yang tidak paham dipertanyakan kalau ada waktu bertanya. Tapi kalau untuk ngetes tadi ya itu bukan adab, bukan adab. Jadi sekali lagi bertanya itu bukan bagian daripada sifatnya Bani Israel kalau memang pengen tahu gitu. Cuman kan sebenarnya orang Bani Israel itu kan mereka ini setengah-setengah tidak percaya dengan Nabi Musa, sehingga dites terus. Aduh nih nak nyuruh nyembelih sapi, gitu nak cari tahu siapa pembunuhnya malah suruh nyembelih sapi katanya. Karena dia tidak terlalu yakin dengan kenabian Nabi Musa kan seperti itu. Maka memang salah satu adab yang perlu dihadirkan bagi seorang santri ketika hadir dalam satu majelis, mau duduk di majelisnya seorang guru atau seorang ustadz yang menyampaikan materi, kita harus ada keyakinan dalam hati kita bahwasanya memang guru ini punya ilmu gitu. Nah, bahwasanya guru memang punya ilmu. Ketika kita mau menghadirkan atau menghadiri majelis, kita harus ada keyakinan bahwasanya guru ini punya ilmu. Guru ini menyampaikan materi yang memang dia membidangi masalah itu. Sehingga ketika apa yang disampaikan kita tidak terus ada melulu gitu nak protes, nak kritik, tidak seperti itu rasanya. Rasanya tidak macam itu. Kita seperti itu. Nah, itu yang akan menimbulkan keinginan-keinginan pengen ngetes tadi. Nah, kalau memang masalah ngetes tadi itu memang fenomena. Biasanya ada baik di mana-mana tuh orang yang senangnya itu ada baik. Cuma tidak masalah. Kadang memang yang ngisi di depan juga memang kita harus pastikan dia punya kapasitas. Sebagai pengurus kan seperti itu. Pengurus masjid kalau mau menghadirkan pemateri memang kita harus pastikan bahwasanya pemateri itu punya kapasitas, punya ilmu untuk menyampaikan materi itu kan. Kadang-kadang memang gara-gara ada yang memang satu atau dua materi yang memang tidak punya kapasitas di bidang itu, kemudian makso untuk menyampaikan materi di bidang itu, kemudian muncullah jamaah-jamaah yang ingin coba ngetes itu. Karena mungkin pernah ada kejadian ini, Ustadz bukan bidangnya di bidang itu. Dia nyampe ke ngarang kemana-mana. Bukan dia tidak pernah belajar fikih, tidak pernah ngaji fikih, tidak pernah talaki fikih kepada seorang guru. Kemudian dia dengan beraninya menyampaikan materi fikih, buka sesi tanya jawab, atau di rumahnya buka konsultasi agama. Sedangkan dia tidak punya kapasitas di bidang fikih. Ini kan berat. Dan ini sudah bermunculan banyak di akhir zaman. Akhir zaman memang kan Allah ini angkat ilmu, Allah cabut ilmu. Dari mana Allah mencabut ilmu itu? Bimautil ulama, dengan matinya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun. Sehingga nanti orang alim ini sudah makin habis, makin sedikit. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian orang-orang itu akan ditanya dan mereka memfatwakan sesuatu tanpa ilmu. Akan banyak di akhir zaman ini orang-orang yang kebetulan berani menyampaikan apapun yang bukan dia membidanginya. Kebetulan dia punya keahlian di bidang mungkin di bidang public speaking, sehingga dia bisa menyampaikan dengan enak. Pernah viral baru-baru ini kan seorang YouTuber gitu ya, YouTuber yang sering mengkritik ustadz-ustadz, sering mengkritik ulama-ulama, sering mengkritik ajaran-ajaran agama Islam ini. Akhirnya ketika diundang debat sama seorang yang memang pakar di bidangnya, diajak debat, ya dia cuma menyampaikan menurut saya. Akhirnya sampai ternyata dia menyampaikan sesuatu, mengkritik sesuatu, cuma karena dari pandangan dia, sudut pandang dia. Menurut saya. Padahal agama ini kan dengan hujah, agama ini kan dibawa dan dijaga dengan hujah, dengan dalil gitu, dengan referensi. Kalau orang berbicara agama kok tanpa referensi, tanpa dalil, ini akan merusak agama, gitu ya. Banyak orang yang seperti itu, sehingga kebetulan yang seperti itu juga banyak penggemarnya, banyak pendukungnya. Itulah masalahnya sekarang. Sehingga mereka itu tadi su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka memfatwakan sesuatu tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu.
Dia fadallu wa adallu, mereka sesat menyesatkan orang lain. Itu deh kayak fenomena akhir zaman. Jadi tidak masalah Pak, tidak masalah. Bertanya tidak masalah. Kalau memang mau ngetes juga sekali dua kali tidak masalah. Ya. Kalau ngetes terus ya bahaya itu. Kasihan Ustadz juga ngetes terus. Jadi kalau ya itu memang hikmah untuk kita sekalian semuanya. Hikmah sekalian. Kalau perlu juga Ustadz ini dites, perlu juga. Perlu juga Ustadz ini nak dicoba benar-benar mumpuni tidak di bidang itu gitu. Supaya dipastikan pengurusnya juga perlu untuk benar-benar nyari pemateri yang memang benar apa tidak, karena ini kan kita yang sampaikan ilmu nih, ilmu agama. Kalau bukan ahli di bidangnya ya repot juga, kasihan jamaah, dia dapat ilmu yang salah, dapat pengetahuan yang tidak benar, takutnya itulah yang seperti anak-anak kita SD dapatkan. Kadang kita disalahkan sama anak kita SD Pak. Karena kita ngajari apa, anak kita yang masih TK, masih SD disalahkan gitu. Karena rupanya mereka dapat informasi yang berbeda dari guru-gurunya kan. Mereka lebih percaya dengan gurunya daripada sama orang tuanya. Ya entah kita yang salah, entah gurunya yang salah sebenarnya kan gitu. Cuman anak kita lebih percaya sama gurunya yang ada di sekolah. Allah alam bisa. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, memberkahi pertemuan kita, dan membawakan dampak positif dalam kehidupan kita, memberikan semangat kita, spirit kita untuk beramal soleh dan menjadi orang-orang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhanki wal jahli wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.